Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya, diberikan kesehatan, kelancaran rezeki. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang update beberapa pinjol yang sudah mulai masuk ke dalam Slick OJK dan update lagi untuk wilayah-wilayah dari DC lapangan yang terbaru ya. Nah, ini permintaan dari beberapa teman-teman menjelang akhir tahun. Mudah-mudahan kalian juga membutuhkan informasi ini ya. Nah, kita akan bahas secara tuntas ya teman-teman. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah semakin kuat mental, bahkan lebih berani untuk menghadapi para DC-DC. Baik teroran lewat telepon, datang ke rumah ataupun yang mencaci maki lewat WA. Nah, saya bacakan dulu buat teman-teman semuanya. Bagaimana cara teman-teman saya ini yang hebat dan berani, bahkan mulai percaya diri untuk terus galbay. Dan semoga ini menjadi inspirasi buat kalian yang masih belum berani untuk galbay, apalagi masih maju mundur untuk galbay. Ini kita bacakan dulu ya buat kalian ya. Banyak sekali juga yang meminta saya untuk update. Mbak, update dong, ini kan sudah mau akhir tahun. Bagaimana dengan yang masuk ke dalam Slick OJK? Kebetulan nanti akhir tahun itu kan ada pembukaan untuk KUR BRI, Mbak. Tolong Mbak, saya mau melakukan pinjaman. Saya suami istri ada galbay di sini. Kalau seandainya ini galbay, bagaimana cara agar KUR saya lolos, Mbak? Nah, ini banyak sekali permintaannya dan juga ada yang meminta dari yang masuk ke dalam Slick OJK ini. Apakah ada DC lapangannya? Oke, yang pertama yang sudah pasti masuk ke dalam Slick OJK yaitu SP Letter dan S Pinjam. Nah, kedua pinjaman ini masuk ke dalam Slick OJK. Terutama untuk SP Letter. SP Letternya ini ada DC lapangan ya. S Pinjam juga ada DC lapangannya, tetapi khusus untuk yang pinjaman modal ya. Kalau pinjaman bukan modal ataupun pinjaman konsumtif tidak ada DC lapangannya. Jadi, DC mau WA datang, ini itu segala macam ataupun bentuknya ya seperti ini itu ya itu semua masih hoax ya teman-teman. Jadi jangan ditanggapin, abaikan saja, nggak usah dibaca ataupun dihapus saja WA-nya. Lanjut lagi, yang kedua ada kami masuk ke dalam Slick OJK. Ada kami belum ada DC lapangan. Nah, ada kami ini baru-baru saja masuk ke Slick OJK itu di tahun 2024. Jadi, kalau kalian ada galbay dari tahun 2021, 2022, 2023, coba cek. Pasti ada sebagian yang tidak masuk ke dalam Slick OJK. Karena hanya pinjam-pinjaman baru saja yang masuk ke dalam Slick OJK di tahun 2024 ini. Ya oke, lanjut lagi Kredito. Kredito masuk ke dalam Slick OJK itu baru-baru di tahun 2024 ya teman-teman. Untuk tahun di 2023 itu ada sebagian yang masuk tapi hanya nominal-nominal besar saja. Tetapi di tahun 2024 sudah mulai disamaratakan. Nah, untuk Kredito belum ada DC lapangannya. Kredito sejauh ini belum terlalu barbar, masih aman ya untuk digalbay dan masih sedikit saja terorannya. Kalaupun masuk teroran ini itu abaikan aja. Lanjut lagi, aku laku. Nah, ini sudah pasti ya, sudah banyak sekali yang menginformasikan, sudah pasti ada DC lapangan dan sudah pasti akan masuk ke dalam Slick OJK. Nah, teman-teman, yang aku laku ini itu adalah Kredipo, HCI, dan Indodana, serta Kredit Pintar, dan juga Tunaiku. Nah, kenapa saya sebut ini? Ini adalah teman-temannya, karena kategori ini masuk ke dalam kategori multi finance, ataupun yang jelas bekerja sama dengan perbankan langsung ya. Ataupun yang bekerja sama dengan perbankan langsung ya. Otomatis dia akan masuk ke dalam Slick OJK dan otomatis dia akan ada DC lapangannya. Dan buat kalian semuanya yang saya pastikan, kalau kalian berani sama DC, otomatis DC juga akan ciut. Karena apa? DC itu kalau datang ke rumah rata-rata banyak yang tidak sebarbar DC yang ada di WA ya. Kecuali untuk Kredipo, rata-rata Kredipo ini agak barbar. Karena apa? Dia itu multi finance besar teman-teman, otomatis dia mampu membayar DC lapangan yang mungkin wajahnya lebih sangar dari yang kalian bayangkan. Tetapi sejauh ini banyak sekali yang berhasil menghadapi DC dari Kredipo. Kalau ada yang bertanya masih aman gak Mbak untuk digalbaikan? Saya tanya lagi kepada kalian, siap nggak untuk menghadapi DC? Kalau siap ya lanjutkan. Ya oke, lanjut lagi semua pay letter. Berarti pay letter apapun itu, mulai dari Traveloka
Playlater, Blibli Playlater, terus TikTok Playlater yang dari Autom, kemudian apalagi ya, segala macam paylater itu ada DC lapangannya ya teman-teman. Kalau ada yang bilang, Mbak, aku gabay nih Mbak di TikTok Paylater, ini gimana ya Mbak? Baru-baru saja sih. Ya sudah, kalau baru-baru saja biasanya DC belum datang. Banyak yang menginformasikan kapan DC datang itu untuk daerah Jabodetabek sekitar 2-3 minggu DC-nya yang akan datang. Dan banyak lagi yang menginformasikan untuk gabay di TikTok Paylater. Bunganya luar biasa, satu hari bunga itu mencapai 80.000 ya. Itu untuk update TikTok Paylaternya ya teman-teman. Lanjut lagi, itu ada Coinworks. Coinworks itu masuk ke dalam Slick OJK, tapi saat ini Coinworks sangat bermasalah. Saya malah berpikir Coinworks ini akan menyusul Investri. Nah, kita lihat aja lagi nanti ya. Lanjut lagi, yang terbaru ini paling banyak sekali dipertanyakan, yaitu ada Pundi. Mbak, tolong dong ada Pundi ini bagaimana update-annya? Tolong dong ada Pundi ini ada DC lapangannya enggak? Sebelumnya saya sudah pernah buatkan di blog kalian ya. Apakah ada Pundi ada DC lapangannya? Saya sampaikan sekali lagi di sini, ada Pundi masuk ke dalam Slick OJK. Baru-baru ini, berarti untuk hutang yang lama-lama dari tahun 2020, 2021 sampai 2023 hampir tidak masuk ke dalam Slick OJK. Tetapi yang hutang-hutang terbaru di tahun 2024 pertengahan semuanya masuk ke dalam Slick OJK. Untuk nominal hutangnya hampir semua di atas 1 juta itu masuk ya. Untuk DC lapangannya, kalaupun ada hanya di daerah-daerah Jabodetabek, dan itu pun sangat random gitu ya. Soalnya kalau ada Pundi sampai saat ini saya pastikan belum ada DC lapangannya ya teman-teman. Nah, lanjut lagi yang masuk ke dalam Slick OJK itu ada Rupiah Cepat, kemudian Finmas, Watas, dan juga Julo. Banyak yang menginformasikan kepada saya, Mbak, Watas itu nggak ada DC lapangannya, Julo nggak ada DC lapangannya. Saya sampaikan sekali lagi sama teman-teman semuanya ya, Julo, Watas ada DC lapangannya tetapi masih random. Wilayah mana? Jabodetabek sampai ke Bandung. Kalau hari ini kalian belum didatangin sama DC-nya berarti insya Allah aman, karena DC-DC-nya itu masih sangat random dan sedikit sama halnya seperti Rupiah Cepat. Tetapi kalau untuk Finmas sejauh ini masih aman, DC lapangannya cuma dia masuk ke dalam Slick OJK, dan yang galbay Finmas ini pun juga hanya sedikit saja teman-teman ya, karena Finmas sangat sedikit memberikan kalian pinjaman karena dia pelit dengan akan limitnya ya teman-teman. Lanjut lagi, ada 360 kredit Samir, Singa ID, dan GoPayLater atau GoPay Pinjam. Nah, untuk keempat pinjol ini semuanya masuk ke dalam Slick OJK. Tetapi yang ada DC lapangannya itu baru Samir, Singa ID, GoPayLater, GoPay Pinjam ya. Terkonfirmasi, tetapi kalau untuk DC itu hanya random yang di daerah Jogja sama Jawa Tengah aja. Samir itu hanya di daerah Jabodetabek dan itu pun sangat sedikit sekali. Kalau GoPayLater, GoPay Pinjam ada di Bandung, Jakarta, dan datang setelah kalian galbay 2 bulan ya. Nominal berapa? Nominal receh pun didatengin. Tapi bagaimana dengan galbay di daerah pelosok? Sejauh ini daerah pelosoknya belum didatengin, masih di perkotaan saja. Kalau Jakarta bagaimana? Jakarta ya pelosok masih didatengin. Tetapi kalau sampai hari ini kalian belum didatengin, berarti insya Allah kalian aman dan kalian bukan prioritas mereka ya. Nah, Gojek GoPayLater ini baru-baru gencarnya itu di tahun 2024. Sebenarnya 2023 juga ada, tetapi masih sedikit. Nah, kenapa sekarang mulai sedikit? Karena apa? Sebenarnya Indodana dan Gojek ini hampir satu kepala. Walaupun kita ketahui dia sudah mulai pecah, tetapi kepalanya itu masih satu. Kalau Indodana sudah banyak yang galbay, otomatis akan berimbas kepada Gojek. Sekarang ini walaupun sudah sedikit memecah, tapi saham-sahamnya itu masih ada. Nah, itulah kenapa sekarang ini mulai gencar sekali Gojek dan Indodana. Ya, karena yang sangat ini kalian tahulah ya, kalau yang namanya sudah menuju kebangkrutan, pasti akan banyak sekali yang bergerak. Tetapi ingat teman-teman, semuanya kalau kalian masih kuat mental, pasti DC-DC-nya juga akan menyerah ya. Sama halnya dengan Shopee, sebelumnya di tahun 2022, di awal tahun 2023 itu DC banyak sekali.
Tetapi mulai banyaknya orang yang galbay, mulai berani orang banyak yang tidak membayarkan, mulailah berangsur DC itu akan gencar kembali. Sama halnya dengan Indodana. Nah, itulah yang akan terjadi ketika kalian masih kuat mental dan masih semangat untuk terus galbay. Gitu ya teman-teman. Nah, itu dia informasi yang bisa saya sampaikan buat kalian. Semoga semakin semangat dan makin kuat mental, dan kalian makin tahu di akhir tahun ini saya masih aman untuk galbay ya teman-teman. Oke, itu dia akhir kata yang saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.